Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman kami dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayat 6. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu hukum Taurat yang kelima beserta dengan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu,
agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penembusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan, mengikuti KUR Sekolah Minggu Gereja HKBP Jalan Lurah. Yesus
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis pada kitab Kidung Agung pasal 2, Kidung Agung pasal 2, mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kita membacanya secara responsoria. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung dan meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 2. Bersama
kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita minggu ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan warta gereja kita pada Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Yang pertama, berita duka. Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Rusdi N. Simangunsong, Opung Joshua Doli, yang lahir tanggal 4 Agustus 1942, tutup usia tahun 79 tahun, yang beralamat di Kebun Manggu, nomor 8, RT 1 RW 20 Cimahi, Masuk WEG 5. Pada hari Jumat 27 Agustus 2021 telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Dan gereja kita telah memberikan layanan diakoni sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, ibadah minggu. Menindaklanjuti keputusan pemerintah terkait PPKM, di mana kota Cimahi dan KBB termasuk kategori level 3. Maka mulai hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, gereja kita mulai mengadakan ibadah tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dimohon kepada semua jemaat supaya mematuhi jadwal yang sudah ditentukan oleh gereja kita. Yang ketiga, verifikasi distrik. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 yang akan datang, mulai dari pukul 10.00 WIB bertempat di gereja HKBP Sisinga Mangaraja akan dilaksanakan verifikasi distrik. Pemeriksaan keuangan Huria dan resort akan dimulai Juni tahun 2019 sampai pada Juli 2021. Untuk itu, diharapkan kehadiran pendeta resort, 1 orang parartaun, bendahara resort, dan bendahara Huria, dan membawa perlengkapan untuk verifikasi sebagaimana yang tercantum pada undangan. Yang keempat, Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Dalam rangka mensyukuri 25 tahun Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, maka pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pada hari ini, gereja kita akan mengadakan pengumpulan persembahan ke distrik melalui amplop. Amplop akan disediakan oleh distrik. Teknis pelaksanaannya, amplop akan dikumpulkan pada saat persembahan kedua setelah khotbah. Yang kelima, jadwal ibadah minggu. Kita mulai pada 5 September, ibadah pertama 7.30, week 2, 3, dan 5. Ibadah kedua 10.30 week 4, 6, dan 9. Ibadah ketiga 16.30 week
week 1, 7, dan 8. Demikian warta gereja kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, mulai dari ayat 1 sampai dengan berikutnya, sambil kita memberikan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat yang berbahagia ini, kembali kita bisa hadir di gereja HKBP Jalan Lurah untuk mengikuti ibadah meskipun harus dengan sangat berkurang daya tampung yang kita bisa tetapkan di gereja HKBP Jalan Lurah setelah 9 minggu kita tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah minggu di gereja ini. Maka
Mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga protokol kesehatan juga, sehingga Tuhan berkenan semakin memulihkan bangsa kita. Sebagaimana doa sekolah minggu tadi yang sudah hampir 1,5 tahun. Anak-anak kami sekolah minggu yang masih di rumah saat ini masih belum diperkenankan untuk mengikuti ibadah ke rumah Tuhan. Biarlah mesbah doamu kamu dirikan di rumah dulu saat ini, dan nanti kita akan berjumpa di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 23. Saya juga mengundang ibu bapak, saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah untuk membuka Alkitabnya dan turut serta membaca Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca secara responsoria. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dari Injil Markus di nats kita pada ayat 17 sampai ayat 23 ini sudah diawali dengan percakapan. Sudah diawali dengan sebuah konfrontasi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi Yahudi yang terus-menerus mengawasi, yang terus-menerus melihat dan mencari delik perkara kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya Yesus ini bisa ditangkap, bisa dijebloskan kepada hukuman sesuai dengan apa yang sudah berlaku dalam tatanan pemahaman Farisi dan orang Yahudi. Sehingga tiba saatnya ketika murid-murid Yesus makan, dengan sebelumnya tidak cuci tangan, maka mereka menjadikan itu sebagai persoalan yang sangat besar. Maka mereka menjadikan itu sebagai persoalan yang melandaskan mereka harus dihukum secara agama. Maka mereka bisa disejajarkan dengan orang-orang najis yang tidak seharusnya ada dalam persekutuan. Mereka bisa dikeluarkan dari kumpulan dan tatanan kehidupan umat Israel, karena murid-murid itu makan dengan tidak cuci tangan. Kita kurang tahu apa alasan mereka tidak cuci tangan, karena memang telah ditetapkan waktu itu di tatanan aturan Yahudi. Walaupun aturan itu sebenarnya lebih tepat disampaikan kepada orang-orang yang sedang berkunjung, orang-orang musafir. Ibu bapak, saudara-saudara yang
kasih Tuhan Yesus, maka Yesus berbincang dengan murid-muridnya. Ternyata kamu tidak paham juga tentang apa yang saya sampaikan. Maka hal yang pertama yang menjadi gambaran bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pengikut Kristus, dengan 25 tahun sudah HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY. Kalau kita naikkan lagi maka sudah 157 tahun. 150 tahun lebih HKBP. Maka kita jika spesifikkan lagi HKBP Jalan Lurah ini sudah 60 tahun lebih. Sudahkah kita sebagai pengikut Kristus memahami, mengerti bersama-sama dengan Yesus apa yang diinginkan oleh Yesus dari hidup kita setiap waktu, dari hidup kita setiap saat? Jangan-jangan sama dengan murid-murid itu, mereka tidak mengerti, mereka tidak juga memahami, meskipun mereka duduk bersama, belajar bersama, diajari bersama oleh Kristus, tetapi mereka tidak memahami dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Yesus dari kehidupan mereka. Dan sudah berapakah umur kita saat ini? Kalau saya 44 tahun, sudahkah saya memahami keinginan Kristus? Sudahkah saya memahami perkataan Kristus dalam hidup kita bersama-sama dengan Dia? Jangan-jangan kita juga bingung seperti murid Yesus, apa yang dimaksud oleh Kristus dari kehidupan kita setiap waktu. Maka itu menjadi koreksi bagi kehidupan kita saat ini, supaya tidak seperti murid-murid itu yang masih bingung perkataan Yesus. Tetapi perkataan Kristus, firman Tuhan telah berdiam di dalam hati kita. Kita terima firman itu masuk ke dalam tubuh kita dan berdiam di dalam hati kita. Janganlah kiranya seperti makanan duniawi, makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Makanan itu yang mungkin saja ada hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam tubuh kita, tetapi kemudian keluar dan menjadi terbuang dengan sia-sia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka berdebat soal hal-hal yang remeh-temeh. Yesus berkata-kata tentang hal yang esensi. Mereka bersoal dan berargumentasi tentang hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting, tidak begitu perlu. Maka Yesus memberitahukan hal yang paling utama. Mereka berdebat soal tata cara kemanusiaan, tetapi Yesus memberitahukan tata cara ketuhanan. Apakah itu ibu bapak? Hati kita. Apakah itu ibu bapak yang dimaksud oleh Yesus? Hati manusialah yang sebenarnya menajiskan orang. Hati manusialah sebenarnya yang menajiskan seseorang. Jika hatinya ditundukkan, ditaklukkan, dikuasai oleh rupa-rupa keinginan dunia, jika hatinya masih diselimuti oleh rupa-rupa duniawi, maka itulah yang menyebabkan kita menjadi najis. Karena kalau makanan, coba kita baca 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, sebenarnya Rasul Paulus menjelaskan di situ, tidak ada hal yang diciptakan Tuhan itu haram. Yang menjadikan haram adalah hati nuraninya, hati nurani manusia. Hatinya karena makanan itu, meskipun seandainya makanan itu kotor, lalu masuk ke dalam tubuh kita, itu akan terbuang. Karena makanan tidak masuk ke dalam hati. Maka hati itulah yang menentukan apakah kita najis atau tidak. Karena hati menentukan perkataan, karena hati menetapkan penglihatan, karena hati memerintahkan tangan, karena hati bersama-sama dengan kaki
untuk melangkah. Apakah ia melangkah ke langkah kejahatan? Apakah perkataannya perkataan berkat? Apakah penglihatannya penuh kepura-puraan? Maka yang menentukan najis atau tidaknya kita adalah hati kita, bukan makanan kita. Itu sebabnya orang Kristen juga sudah banyak seperti itu ya ibu bapak saudara-saudara. Bukan hanya yang lain saja. Larang ini tidak boleh, itu tidak bisa, ini tidak diperkenankan oleh Tuhan, ini tidak sesuai dengan kehidupan surgawi, ini tidak gerejawi, seperti ini tidak kudus. Maka banyak orang yang membuat sekat-sekat larangan sekarang saat ini di kehidupannya di dunia ini. Makanan-makanan yang berzat kimia, minuman-minuman yang berzat alkohol. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah itu ketika kita ditaklukkan. Ketika alkoholisme kemudian orang muntah karena mabuk. Ia mengeluarkan dari tubuhnya yang haram kembali karena berlebihan ia mengkonsumsi. 1 Timotius 5:23, kalau kedinginan minum anggur itu, kata Rasul Paulus kan. Minum anggur untuk menghangatkan tubuhmu, tapi jangan berlebih supaya kamu jangan sinum anggur, supaya kamu jangan sisobur tuak. Itu yang tidak boleh. Semua baik, tapi tidak semua berguna. Semua perlu tetapi tidak semua membangun. Sudedo marguna lei, sudedo denggana lerak sude marguna diau. Ninna Apostel Paulus di 1 Korintus 10:23. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mencoba untuk melihat sisi esensi ketuhanan, hal yang perlu, dan hidup kita senantiasa bersandar kepada keinginan Tuhan, bukan keinginan dunia. Sehingga setiap kita hari ini dipanggil untuk mengoreksi hati kita. Tabereng joro hatta. Memang manusia bukan tidak mampu melihat hati, ya. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati Bapak Ibu. Saya tidak tahu seperti apa gambaran hati kita saat ini, seperti apa isi hati kita, karena para pelukis mencoba melukis hati manusia itu dalam bentuk love, hati. Kemudian kedua hati ini dibagi menjadi dua bahagian sisi. Satu bahagian itu berisi bergambar merpati, merpati yang tidak ingkar janji, yang tulus dan ikhlas. Tetapi satu bahagian lagi diisi oleh gambar-gambar hewan yang menggambarkan 13 sifat manusia yang di firman Tuhan hari ini, di nats kita hari ini. Ada binatang harimau yang menggambarkan keserakahan, ada binatang ular yang menggambarkan kelicikan, ada binatang-binatang yang lain. Semuanya itu menggambarkan 13 sifat duniawi keinginan daging manusia yang ada dalam firman Tuhan kita saat ini. Yaitu pembunuhan, percabulan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu yang mengisi sisi relung hatinya satu lagi. Dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa itu semua ada dalam hati kita. Pertanyaannya ibu bapak, mana yang lebih dominan di dalam hati kita? Sudahkah merpati yang ikhlas dan tulus, simbol Roh Kudus, menerangi relung hati kita, menyinari sisi-sisi hati kita, sehingga hati kita disinari oleh firman Tuhan, sehingga hati kita disinari oleh kasih Tuhan, maka semua sifat-sifat itu ditundukkan dan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan, sehingga setiap hal dalam hati kita tidak lagi dikuasai oleh sifat-sifat duniawi tadi, tetapi sudah disinari
ngadi sodangi lomoni rohani dewata. Itu yang paling penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita mencoba membaca dari Amsal 4 ayat 23, hati-hatilah Bapak Ibu kepada hatimu. Hati-hati kita kepada hati kita, karena hatilah sebenarnya pusat kehidupan manusia dan pusat hal yang bisa menghasilkan apa yang ada dalam hidup manusia. Sehingga jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dari kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mari kita menjaga hati kita, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Karena hati itu menentukan wajah kita. Karena hati itu menentukan jawaban kita. Ada seorang istri yang sedang kurang baik hubungannya sama suaminya, lagi marah, lagi mardadi. Suaminya dengan tulus ikhlas memberikan makanan. Mangan mau omak ni butet ngamaleho sadari kurang mangan, kata karena sudah sampai sore istrinya tidak makan. Tapi karena hatinya masih berkecamuk dengan kebencian, makanan itu dicampakkan. Mangan maho katanya ngabotario ngamale dangyawi, katanya kepada suaminya. Sadari hona somangani dah dangyawi apaton itu beriban, katanya kepada. Karena apa? Walaupun sebenarnya satu hari tidak makan, tubuhnya bisa melawan. Karena apa? Karena hatinya masih berkecamuk. Jadi hatinya itulah yang menentukan apa yang terucap dari perkataannya. Hatinya itulah yang menentukan apa yang terlihat dari matanya. Ada calon mertua yang hendak menerima calon helanya, menantunya. Kemudian datang calon menantunya membawa hadiah. Dibawalah parsel. Ketika camer ya kalau calon mertua ya, camer ini melihat calon menantu, aduh, bisanya bawa parsel. Sudah, karena dia tidak suka, sebenarnya parselnya bagus. Tapi karena hatinya sudah tidak suka, hatinya sudah benci, maka apapun yang dilakukan oleh camennya itu tidak benar dan tidak baik. Selamat siang, horas inang, katanya begitu. Boyahudul inang, duduk saja. Inok buah inang parsel. Wah, ini buahnya sudah berapa lama ini? Jangan-jangan sudah expired ini, katanya. Lihat dulu apelnya dari Thailand ini sudah kadaluarsa ini, katanya. Padahal belum dilihat, cuman diomongkan saja. Yang membuat najis apa, ibu bapak? Yang membuat najis bibir kita sebenarnya. Karena buah dari hati kita yang sedang berkecamuk. Jadi kalau di kampung dulu Amang melayani itu, hal-hal seperti ini bisa terjadi di gereja. Di gereja. Jadi ada seorang ibu ke gereja. Tapi sebelum ke gereja, di rumah sudah cekcok dengan suami. Merminggu gudang di belau dupe, rumah belum masih berantakan. Ya marah-marahi anaknya karena rumah masih berantakan. Baju belum dijemur, ya marah-marahi burunya, putrinya. Padahal hari Minggu pagi mau kebaktian. Suaminya belum bangun, ya marah-marahi suaminya. Enak sodungor pelilik kuru watong mulak siak kudian nabudari. Betul lu ama terpisah kok, katanya. Kata Inata itu kepada. Jadi mau berangkat ke gereja pun hatinya sudah tidak damai. Hatinya sudah tidak tenang. Sampai di gereja, ia pun kurang merasa nyaman. Karena ternyata sudah terlambat inang ini. Jadi terlambat, masuk, tidak apa-apa. Padahal inang ini anggota para hari Sabtu. Janganlah para hari Kamis ya, para hari Sabtu lah kita sebut.
anggota para hari Sabtu. Jadi tiba duduk di samping temannya, berdoa walaupun sudah mulai ada foto. Kemudian katanya, Eda, jangan lupa nanti lagu kita, katanya. Tibalah saatnya melihat ke depan, rupanya yang maragenda itu sintuannya musuhnya. Kurang begitu baik hubungan mereka. Ama ngopung apalau memaragenda maton naruhana. Langsung berkecamuklah. Kebencian, semua lah yang ada dalam firman Tuhan hari ini. Mari suang mau berminggu. Ama lihat lagi ke sebelah Parjamita. Wih, itu pula yang Marjamita katanya. Itu yang sintua, yang sering, aduh. Akhirnya ia tidak merasa benar lagi di gereja itu. Duduknya pun sudah mulai panas, geser ke kanan, geser ke kiri, karena sudah tidak enak lagi. Nyanyiannya tidak diikuti, doanya tidak diikuti, hatinya hanya, pas tadi kenapa saya ke gereja, rupanya bertemu semua orang-orang ini katanya. Lalu ia mulai berdiam diri, tidak mengucap sesuatu apapun, matanya ditutup, tanpa sadar saudara-saudara, si ibu ini tertidur. Yang di sampingnya edanya melihat, enak bohado dengan namion, ina namion. Padahal dia memimpin kur hari ini, kur para hari Sabtu. Lalu digoilah yang di sampingnya itu, Eda, dungo katanya. Langsung terkejut, langsung berdiri, do sol mi do katanya. Padahal masih manopoti dosa. Jadi semua langsung melihat satu gereja. Kenapa sih ibu ini do sol mi do padahal masih manopoti dosa, kata semua orang. Si ibu ini pun heran, tidak ada yang mau berdiri karena anggota para hari Sabtu itu pun juga heran. Lalu temannya yang di sampingnya, Eda, manopoti dosa dope katanya. Nanti kita kur habis epistel. Lalu terduduklah dia, lalu terdiamlah dia. Sampai selesai gereja itu tidak ada sesuatu hal yang baik yang ia dapatkan. Tidak ada sesuatu hal yang membangun yang ia peroleh. Sehingga hari itu menjadi hari yang sama sekali sia-sia bagi hidupnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jagalah hati kita. Jagalah nurani kita. Supaya tidak dicemarkan oleh rupa-rupa keinginan daging. Supaya tidak ditaklukkan oleh ragam-ragam keinginan duniawi. Sehingga setiap hal yang ada di dalam perkataan kita adalah penghakiman. Perkataan kita adalah kata-kata dusta, kata-kata bohong. Karena hati kita diselimuti oleh rupa-rupa dan ragam-ragam duniawi yang bisa menjadikan pikiran kita penuh kelicikan. Keinginan kita penuh keserakahan. Dan setiap perkataan kita penuh kata-kata yang menjadikan orang lain merasa tidak nyaman. Jadi sebenarnya kalau ada yang di sini kita yang terlalu berpikiran radikal tentang sesuatu, misalnya tentang sesuatu hal, periksa dulu hatinya. Jangan-jangan ada yang salah di dalam hati kita ya. Kalau sampai istri kita, misalnya suami istri ya, ibu bapak, istri kita terus di pihak yang salah, terus tidak baik, terus tidak benar, periksa dulu hatinya. Yang salah itu bukan istrinya, yang salah itu hatinya. Atau kalau ada di sini istri yang suaminya tidak baik, tidak benar, lihat suami sana, suami orang sana begini, bandingkan dengan, periksa dulu hatinya. Jangan-jangan hatinya itu yang sedang seperti benang kusut itu, bertimpa-timpa hal yang tidak baik itu terjadi dan berdiam di dalam hatinya. Kalau ada pendeta yang tidak benar,
terus semua ada itu pendeta yang tidak benar. Iya, semua pendeta salah, setiap pendeta tidak baik, semua pendeta otoriter, semuanya cek dulu hatinya. Jangan-jangan hatinya bersiliweran yang 13 hal yang tidak baik ini. Kalau setiap orang, karena tidak mungkin lagi, istri kita tidak mungkin tidak punya kelebihan. Suami kita tidak mungkin tidak punya kelebihan. Pasti ada kelebihannya. Tapi kalau hatinya memang sudah dikuasai, ditaklukkan oleh rupa-rupa 13 duniawi ini, maka apapun yang dilakukannya tidak akan pernah baik. Tapi yang paling perlu sebenarnya dicek adalah bukan mereka, bukan orang yang makan tidak cuci tangan, bukan orang yang menjadikan sesuatu haram atau najis sehingga mereka pantas dikafirkan, tetapi periksa hatinya, periksa hati kita. Jangan-jangan kitalah yang tidak pernah berkaca atas perbuatan kita, jangan-jangan hati kita kotor. Periksa hatimu, periksa dan jaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena hati kitalah yang memancarkan kehidupan. Kehidupan yang diinginkan Tuhan, yaitu kata-kata kita yang baik. Kata-kata kita yang penuh berkat. Tatapan mata kita yang tulus. Senyum kita yang ikhlas. Kata-kata kita yang meneguhkan, menguatkan, menghiburkan orang lain. Dan langkah kaki kita bukan ke tempat kejahatan. Jadi ibu bapak, tidak najis orang kalau duduk dengan orang yang kotor. Pendosa. Pendosa itu misalnya apa ya? Misalnya pemabuk lah, pembunuh atau pembunuh seperti kata firman Tuhan hari ini. Tidak najis orang duduk satu kursi dengan pembunuh. Karena apa? Karena yang menentukan adalah hati kita. Apakah hati kita sama dengan dia atau tidak? Tidak najis orang sama duduk dengan pencuri. Dan ia tidak jadi haram karena ia duduk bersama dengan pencuri. Tetapi jangan sampai ia sama dengan pencuri. Karena hatinya lah yang menentukan apakah seseorang itu najis atau tidak, kotor atau tidak. Karena hati itu membuahkan perkataan, pemikiran, penglihatan, langkah, pegangan tangan, dan setiap buah dari keadaan dan situasi hati kita menjadikan kita dan dipanggil Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus menyinari. Itu sebabnya setiap doa membuka firman apa dikatakan ibu bapak? Tahu kita ya? Pasti sudah hafal lah sebenarnya ya. Jangan-jangan sekolah minggu HKBP Jalau ada yang hafal itu karena ikut terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Jadi nurani kita, hati kita lah yang sebenarnya harus dipelihara oleh Tuhan. Kalau soal pakaian, soal sepatu, remeh-temeh yang kita pakai di gereja ini tidak esensi. Tetapi yang paling esensi adalah hati kita sudahkah sepaham dengan Kristus. Karena hari ini puji Tuhan kita bisa bersama-sama dengan Kristus, mendengarkan firman-Nya dan merenungkan Injil-Nya sehingga kita disinari oleh kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang mengizinkan kami memperkenankan jemaat-Mu untuk hadir di gereja ini memuji Tuhan. Lihat hati kami Bapa, sudahkah seturut dengan firman Tuhan? Sudahkah tulus dan ikhlas sama seperti Kristus? Karena sinar kasih Kristus berdiam di dalam hati kami. Ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini. Biarlah Tuhan di masa PPKM level 3 ini Engkau berkati, Engkau urapi dan Engkau jagai, pelihara kebaktian kami
sehingga senantiasa baik, selamat, dan tidak ada satu orang pun jemaat Tuhan mengikuti ibadah di sini terpapar virus corona. Tapi kami senantiasa ditutup dan dibungkus kasih Tuhan, sehingga kami bersuka cita, rindu hadir di rumah Tuhan. Hari ini kami diperkenankan, terpuji nama Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau bersegera menolong kami, menghapuskan virus ini dari dunia ini, dan menyembuhkan mereka yang sedang terpapar. Tolong kami Tuhan, terlebih hari ini kami mendengarkan doa anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Mereka berdoa rindu ke gerejamu ini. Sudah lebih 1 tahun bahkan 1,5 tahun Tuhan, mereka tidak diperkenankan hadir di gereja ini. Ya Tuhan Allah kami Maha Kuasa, berkatilah bangsa kami, berkatilah negeri ini dan dunia ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, firman-Mu menaklukkan segala hal yang sedang pandemi saat ini, sehingga kami dimenangkan dan dibebaskan darinya. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja ini dan di rumah. Biarlah kasih Tuhan melimpahkan kekuatan kebajikan bagi setiap mereka. Berkati dan lindungi kehidupan mereka dan jagai mereka Tuhan supaya senantiasa baik dan selamat. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur dan sukacita bagi setiap mereka. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini. Tuhan juga yang memberkati, memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Berkati HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY yang akan berulang tahun 25 tahun pesta perak tahun ini. Biarlah Tuhan yang melindungi distrik ini sehingga menjadi saluran berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan NN, jemaat Tuhan simpatisan, Ferry Halomuan Simajuntak, Gabriel Fajar Yanureza, Sri Orija Maisu Tarti, Vivi Riana, Teresia Sianturi. Dimanapun mereka saat ini, kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka dan menambahkan senantiasa sukacita dan meneguhkan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Berkati NN Week 4, biarlah kasih Tuhan juga semakin melimpah bagi mereka. Tuhan yang berkati memelihara kehidupan mereka dan berkati pekerjaannya saluran berkat bagi keluarganya. Kami berdoa bagi keluarga Pung Joshua Simangunsong, seluruh Pinoparja, biarlah Tuhan yang menghiburkan, sehingga setiap mereka dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus dan senantiasa diikat dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Kaulah Tuhan yang senantiasa melindungi kami, memberkati setiap kami, pekerjaan kami. Para naposo bulung dan remaja, berkati mereka yang melaksanakan parheheon. Biarlah mereka semakin hehe untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup mereka, di pekerjaan mereka. Kau yang memberkati sirokap nitondi bagi mereka, mempertemukan dengan sukacita. Kau yang memberkati cita-cita mereka untuk mengikuti seleksi di instansi pemerintah dan swasta. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang sedang mencari pekerjaan, sehingga Tuhan perkenankan untuk lulus dan menang, mendapatkan pekerjaan saluran berkat bagi kehidupannya. Berkati Tuhan anak-anak kami sekolah minggu, biarlah mereka dengan tabah dan sabar mengikuti sekolah dari rumah dan berdoa dari rumah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, dan jika seandainya ibu bapak yang di rumah, mungkin nanti ada yang mengikuti kebaktian sesi kedua. Formasi tempat duduk kita adalah 1 kursi, tetapi kursi yang satu dipisahkan oleh kursi yang lain. Dipisahkan 1 kursi ya. Jadi minggu depan mungkin kita akan kebaktian lagi supaya kita memahami bahwa satu kursi, tetapi kita dipisahkan 1 kursi yang tidak boleh diduduki. Begitu formasinya ibu bapak. Jadi tidak akan ada seperti yang di sebelah kanan ini ada di tengah, tapi di pinggir berdua 1 bangku,
tapi kita dipisahkan satu bangku untuk pemisahan 1 meter. Itu sebabnya kapasitas gereja kita berkurang. Kami sudah hitung, kita hanya diperkenankan mengikuti gereja 80 orang. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke distrik dari Kidung Jemaat 407 ayat 1. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu para lado HKBP Jalan Lurah, tim musik, tim multimedia Jalur Production menyampaikan selamat hari Minggu horas bagi kita semua. Kita ingat bahwa kita minggu depan akan